Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa liya'budu wa ba'asa rusulahu liyuwahidu wa anzala al-kutuba ma'a rasulihi liya'rifu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallama tasliman amma ba'du. Pertama kita panjatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sore hari ini Allah berikan umur bisa belajar bersama, suatu nikmat yang mungkin tidak setiap orang diberikan oleh Allah. Nikmat belajar, apalagi belajar tentang ilmu alat berbahasa Arab, di mana banyak di antara kita lalai, ya. Ada dua macam manusia, yaitu lalai di dalam kehidupannya, yaitu satu, nikmat sempat, ya kayak sore ini diberikan oleh Allah banyak waktu, manusia itu longgar tapi tidak disempatkan untuk belajar. Yang kedua adalah waktu dia sehat, jadi waktu sehat dia lalai untuk tidak belajar, untuk tidak memahami ilmu agama. Jadi manusia terlalaikan dua hal tersebut. Jadi waktu sempat, yaitu waktu sehat. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah seharusnya dua hal tersebut jangan sampai kita lalaikan. Jangan sampai kalau sudah kita sakit baru sadar bahwa kita itu perlu untuk menuntut ilmu. Ataupun kita waktu luang kita tidak gunakan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada beliau, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, kemudian kaum yang mengikuti jejak beliau hingga akhir kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjutkan belajar bersama di dalam kitab Mutarat, ya, karangan Al-Ustadz Ainur Rafiq bin Gufron hafidhahullah ta'ala, sedikit murojaah ya tentang pasal-pasal yang sudah kita lalui. Ada berapa yang sudah kita lalui? 5 atau 6? 5. Yaitu satu, alismu binadori ila bunyati. Ada berapa? 4, yaitu isim maksur, isim mankus, isim mamdud. Oke. Jangan lupa, jadi setiap mau pelajaran kita murojaah, biar yang pelajaran yang telah berlalu jangan sampai kita lupakan. Karena nanti ada kaitannya. Setiap pembahasan pasti ada kaitannya. Ya, makanya diharapkan masuk meskipun sakit masuk ya. Kecuali memang itu tadi udah nggak bisa jalan, ya. Dan udzur yang emang terlalu berat, ya. Kalau masih bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua, alismu binadori ila nau. Jenisnya ada berapa? 2, yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar muannas terdiri bagi 2 lagi, yaitu hakiki sama majasi. Ya. Itu harus dicermati juga. Yang majasi yang gimana? Yang majasi yang bukan manusia ataupun hewan. Ya. Kemudian ciri-ciri muannas ada berapa? Ada 8. 1, diakhiri tak marbutoh, nama wanita diakhiri nama marbutoh, boleh dia benda ataupun nama selain nama laki-laki. Kemudian yang kedua, sifat wanita. Apa sifat wanita? Hamil, haid. Kemudian nama wanita, Hindun, Fatimatu. Terus anggota badan double, Yadun, Rijlun, okay. Kemudian ikut bacaan apa? Fu'la, Fa'la, Fa'la'u, ya. Kemudian yang terakhir tidak ada tandanya. Nah, ini
Kita harus tahu ya, jangan sampai nanti ini ikut wajan mana. Kemudian yang ketiga, pasal yang ketiga, al-ismu binatore ila adadihi. Isim ditinjau dari jumlahnya ada berapa? 3. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak. Sekarang yang mufrad menunjukkan 1. Contohnya apa? Bebas. Contohnya kolamun. Kemudian isim musanna menunjukkan ada 2. Nggih. Musanna terbagi menjadi berapa musanna? 2. 1 hakiki sama satunya mulhaq. Hakiki sama mulhaq. Yang hakiki yaitu terbentuk dari isim mufrad plus rumusnya. Rumusnya apa? Kalau isim musanna alif sama nun. Nunnya selalu kasroh. Sebelum nun atau ya harokatnya fathah. Contohnya tadi kolamun. Kalau menjadikan musanna 2 kolamani atau kolama ini. Benar. Kemudian yang musanna mulhaq masih ingat contohnya? Kila, kilta. Kila untuk mudzakkar muannas. Kilta untuk muannas. Kemudian cintani ya dan sebagainya. Kemudian jamak. Jamak terbagi menjadi berapa? 3. 1 mudzakkar salim, 2 muannas salim, 3 jamak taksir. Jamak mudzakkar salim harus terpenuhi berapa syarat? Jadi jamak mudzakkar salim 2. 1 nama laki-laki. Yang kedua sifat laki-laki yang berakal. Okay. 1 nama laki-laki selain diakhir tak marbutoh. Yang kedua adalah sifat laki-laki. Jadi nanti kalau bukan sifat laki-laki yang tidak berakal, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Caranya gimana untuk menjadikan jamak mudzakkar salim? Isim mufradnya plus apa? Wawu, nun atau ya nun. Nunnya selalu fathah. Okay. Sebelum ya harokatnya kasroh, sebelum wawu harokatnya dhammah. Itu ya. Terus yang kedua dari jamak yaitu jamak muannas salim yang menandakan muannas, baik dia muannas hakiki ataupun majasi bisa dijadikan jamak muannas salim. Yaitu caranya dengan ditambah apa? Isim mufradnya alif sama ta misalnya. Taknya harokatnya apa? Kasrotain atau dhammatain ya. Kemudian apabila pada isim mufradnya ada tak marbutoh, gimana caranya? Nah, taknya dibuang ya. Jadi ingat, kalau ada isim mufradnya diakhiri tak marbutoh untuk jadikan jamak muannas salim, maka jamak muannas salim tersebut pada isim mufrad tak marbutoh dibuang dulu, baru ditambah alif sama tak terbuka. Tak matufah ini terbuka. Kemudian terakhir adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir itu harus lihat kamus ya, atau simai dari orang Arab. Ya, contoh dari pena, bahasa jamak taksirnya apa pena? Aklamun. Masjidun? Masajidu. Daftarun? Dafatiru. Ya. Terus pintu babun? Abun itu jangan lupa ya, itu harus dihafalkan sendiri. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat al-ismu binatore ila ta'yinihi, yaitu isim ditinjau dari kejelasannya. Jelas, jadi jelas benda ini, jelas bendanya ada, yang dimaksud mana, itu namanya ta'yin. Itu ada berapa? 2, yaitu isim nakiro, yang kedua isim ma'rifat. Sekarang isim ma'rifatnya ada berapa? Tandanya ada berapa? Ada 7. 1 diawali dengan alif lam. Kolamun nakiroh. Kalau yang jadi ma'rifat al-kolamu. Penanya jelas, pena yang dimaksud.
Kemudian yang kedua adalah isim domir atau kata ganti. Ada berapa domir? Dua, yaitu domir dohiron sama mustatir. Domir dohir ada berapa? Ada domir dohir ada berapa? Dua. Apa? Mutasil sama munfasil. Yang mutasil ada berapa? Yang mutasil ada berapa? Dua. Rofa mutasil sama munfasil. Munfasil ada berapa? Dua, yaitu rofa munfasil, nasab munfasil. Yang mutasil ada berapa? Tiga, yaitu rofa mutasil, nasab mutasil, jar mutasil. Nah, yang mustatir ada berapa? Yang mustatir tatir, domir huwa, domir hiya, domir anta, ana, nahnu. Di situ Pak, enggak 14. Itu namanya bukan domir. Yang mustatir ada berapa itu? Yang di kotak itu loh. Yang domir mustatir. Mustatir bukan mutasil dan munfasil. Mustatir itu domir mustatir itu kan ada satu domir ya yang kembali itu loh, takdiru huwa, takdiru hiya, anta, ana, nahnu. 6 iya huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Dah 6 5 apa 6? 5 apa 6? 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu, ya 5. Ya. Kemudian isim ma'rifat berikutnya adalah isim isyarah. Untuk dekat laki-laki ada. Kalau dua, kalau jamak tidak berakal, jamak tidak berakal dekat hadihi. Ya, ingat ya. Kemudian kalau jauh mu'anas, tilka, jangan lupa tilka. Terus kalau musana dua, hatani. Kalau jamak tidak berakal untuk jauh, tilka, pakainya tilka, nggih. Kemudian yang berikutnya adalah isim mausul. Isim mausul untuk yang jamak berakal laki-laki pakainya jamak berakal laki-laki. Jamak berakal laki-laki, jamak alladzina. Kalau musana untuk muannas allatani, allataini. Ya. Kemudian berikutnya adalah munada, panggilan, ya rojulu, ya tolabal, ya. Kemudian berikutnya adalah alam. Alam ada berapa? 3, yaitu 1 punya, lakop, isim. Yang terakhir adalah bersambung dengan isim ma'rifat yang lain. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, yang kemarin terakhir dibahas oleh Saduna Ustaz Abdul Latim Habibullah Ta'ala, alismu binaturi ila takyirihi. Isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Ya udah rinci ya, tadi bangunan, kemudian jenis, kemudian jumlahnya, ya, kemudian kejelasannya, kemudian perubahan harokat akhir. Ada berapa? 2, yaitu mu'rab sama mabni. Intinya kalau mu'rab itu harokat terakhir dari suatu kata itu berubah-ubah. Itu namanya mu'rab. Bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Itu namanya isim mu'rab.
Ya, makanya disusun dari harokat terakhirnya. Kalau mabni dia tidak berubah meskipun kedudukannya sebagai objek, sebagai subjek itu nanti tidak akan berubah-ubah meskipun kemasukan amil-amil yang bisa merofakkan, menasabkan ataupun mengecirkan isim tersebut. Ya. Ada berapa isim mabni? 8, benar. 1 isim domir, ya. Jadi nanti huwa, huma, hum sampai nahnu itu namanya mabni. Makanya dia jangan berubah-ubah. Ya huwa terus, nggak bisa huwu, huwi, itu nggak bisa. Ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Isim isyarah. Kecuali yang mana isim isyarah yang mu'rab? Yang musana yang dekat alladani, ya, alatani. Nah itu yang mu'rab. Kalau yang mabni alladhi, haulai, ya itu mabni. Dia tidak akan berubah-ubah harokatnya. Ya. Makanya di situ kan sudah diterangkan kecuali yang mu'rab hadani, hatani, hadaini dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah isim mausul. Kecuali mana yang mu'rab? Al-ladani atau alatani. Nah itu kan ya itu mu'rab. Ya, aladani ya sama alatani itu mu'rab. Bisa aladaini, bisa alataini. Yang mabni mana? Aladi, aladina, alati, alati. Itu mabni. Oke. Kemudian berikutnya adalah isim syarat. Oke. Ada man. Oke. Ada apa lagi? Mata dan sebagainya. Ya, ingat isim syarat nanti ada fiil syarat dan jawab syarat nanti di belakang nanti berjalan lagi. Ya. Kemudian ada lagi isim istifham, menanyakan, ya, man, ma, mata, aina dan sebagainya. Kemudian asmaul af'al yaitu isim yang digunakan bermakna fiil. Ya, jadi fiil kan ada berapa fiil? Fiil. 3 fiil apa? Madi, mudhari, amr. Lah itu sama. Jadi di situ contohnya hai, hata bermakna fiil madi ba'uda, jauh. Satana iftaroko. Ya. Kemudian qad yakfi, mencukupi. Dan sebagainya ya. Kalau fil amr dunaka, ambilah dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah sebagian dorof, ya ada al-an, amsi, terus yang anifan. Yang terakhir kemarin tentang adab murokab. Paham ya adab murokab ya? Intinya kalau adab murokab angka 11 sampai 19, yang 11 dan 12 itu sama mudakar semua. Angkanya mudakar, puluhannya mudakar, yang dicari mudakar. Kalau 12 yang mu'rab angka 2-nya saja. Kalau puluhannya mabni di atas fathah. Ya, intinya 11 sama 12 itu mudakar semua. Kayak di situ jaa akhada asarot toliban. Telah datang 11 murid. Ini laki-laki semua. Akhada itu 1, asar kan 10, jadi 11. Toliban laki-laki juga. Ya, jadi telah datang 11 murid laki-laki. Akhada ini sebagai fa'il sebenarnya. Itu sebenarnya kalau dia mu'rab pakai domah. Karena dia mabni di atas fathah. Makanya tetap akhada terus. Ya.
Kemudian kalau 12 di bawah itu jaa isna asara toliban, telah datang 12 siswa mudzakkar. Nggih. Kalau yang 11 untuk mu'anats ja'at ihda asrota tolibatan. Ihda itu satu untuk wanita. Ihda itu satu untuk wanita. Terus kenapa kalau ada wanita itu tambah tak yang disukun itu menandakan wanita. Asrota itu puluhan, tolibatan murid perempuan. Kalau yang lain nanti kebalikan. Antara 13 sampai 19 kebalikan. Misalkan yang dicari santrinya misalkan laki-laki, angka satuannya mu'anas. Contohnya 14 itu ya. Ja'a arba'ata asaro toliban. Yang dicari kan murid laki-laki itu. Yang datang berapa? 14 murid laki-laki. Nah, kan yang cari laki-laki, otomatis angkanya perempuan. Angka satuan itu loh, arba'ata. Kalau yang dicari perempuan 16 itu. Ja'at sita asrota tolibatan. Telah datang 16 siswi. Ya. 16 ya, sita itu mudzakkar. Angka satuannya mudzakkar, puluhannya mu'anas. Kemudian yang dicari siswinya mu'anas juga. Ya. Jadi kebalikan. Ingat, angka 11 sampai 13 sampai 19 angka satuannya kebalikan dengan yang dicari. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan para peserta thalabul ilmi? Gimana, Pak? Nah, jadi adat murokab. Oh ya. Ingat ya, jadi adat murokab itu kan mabni. Di atas apa? Fathah. Jadi kalau dia mu'rab itu sebenarnya ya telah datang laki-laki, ya, ja'a rajulun gitu, ar-rajulu. Nah, terus kalau ya ja'a akhada asaro toliban. Ingat angka 11 sampai 12 ini mudzakkar bukan semua, ini akhada angka 1 mudzakkar ya. 10-nya ini mudzakkar juga, toliban mudzakkar. Ya. Apa kasin? Asaro toliban. Jadi telah datang 11, ini kan satuan, 1. Ini 10-an. Ini kalau nanti di i'rab tamyiz. Nonton nggih? Nanti. Ini terakhir aja. Jadi telah datang 11 murid. Yang dipakai kan ini akhada asaro. Akhada asaro ini mabni di atas fathah. Secara asal usul ini sebagai pelaku atau subjek. Seharusnya kalau pelaku atau subjek itu harusnya kalau kelihatan itu doma. Kalau mufrad kan mufrad doma. Tapi karena dia mabni maka tidak, tetap di atas fathahnya, mabninya di atas fathah. Oke. Nanti kalau di raf fi mahali raf'in kan gitu. Ya, telah datang
11 siswa. Terus kalau 12, gimana 12? Ja'a isna asaro taliban. Ini mudzakkar, masih ingat? Isna. Ini musana apa namanya ini? Isna ini musana apa? Musana kan ada dua, hakiki sama musana, bukan muanas. Musana. Musana ada berapa? Musana ada berapa? Ada dua. Satu hakiki, dua mulhaq. Ini yang mana? Nah, mulhaq toh. Sebenarnya ada nunnya dibuang. Isnani. Masih ingat? Apabila musana isim dengan isim bertemu, maka nunnya dihilangkan. Nah, ini kan 2, ini 10. Kan 12 ya. Yang ini mu'rab, dia berubah-ubah. Ja'a isna. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan jadi ja'at. 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 Ja'at perempuan juga. Isnata. Asrota benar. Terus sini. Tolibatan. Nah, udah bisa toh? Belum, Pak. Ini sebenarnya isnatani. Intinya 11 sama 12 itu kalau ini mudzakkar ikut mudzakkar semua. Ini muannas ikut muannas semua. Tapi mabni di atas fathah. Kalau 2 ini mu'rab, berubah-ubah. Bisa isnani, bisa isnatani atau isnaini, isnataini, tergantung kedudukannya. Boleh, Pak? Ya, isim ketemu dengan isim nunnya dihilangkan. Itu tidak berlaku untuk jumlah saja. Di luar jumlah juga dihilangkan. Maksudnya? Tadi kan diterangkan nunnya dihilangkan karena isim menjadi isim. Kebetulan itu kan jumlah. Nah, jadi di luar jumlah juga dihilangkan nunnya. Contohnya? Nama seorang. Bukan jumlah lah. Misalnya apa ketemu. Yang penting isim ketemu isim. Kalau dia menandakan musana atau jamak mudzakkar salim dihilangkan. Misalnya waktu jumlah di luar jumlah bisa jadi tetap dihilangkan. Nah ya kan kebetulan cuma musana sama mudzakkar salim. Selain itu kan nggak ada, Pak. Ada lagi nggak? Ini kan nunnya karena gantian. Sebenarnya kan isnun. Gampangnya ini tuh karena musana menjadi isnani. Ini namanya, Pak, kalau ini namanya cabang. Secara hukum rofaknya suatu isim itu pakai domah. Cabangnya ada alif nanti ya. Ada wawu, jamak mudzakkar salim itu. Dan sebagainya itu namanya cabang dari tanda. Nah, aslinya nggih wawu, domah aslinya, domah bukan wawu. Nah, itu nggih. Ini dihilangkan karena dia sudah jelas nanti isna asaro. Enten boleh, Pak? Ini nggih. Kalau datang 13 siswi gimana, Pak? Kalau datang 13 siswi.
Ayo, 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 ayo. Ayo. Jaat. Salasa. Salasa. Asarota. Ayo 13 murid. Siswi. Asarota. Tolibatan. Ini ya. Telah datang 13 siswi. Ini kebalikan ya. 3 mudzakkar muannas dzakar karena yang dicari muannas. Kebalikan. Kalau yang dicari muannas angkanya satuannya mudzakkar. Kan telah datang 14 siswa. Telah datang 14 siswa. Ja'a arba'ata asaro taliban. Udah bisa semua no. Kebalikan ya, yang dicari laki-laki apa perempuan? Laki-laki, otomatis angkanya perempuan. Ini yang ada murokab yang puluhan. Lah ini kan 11 sampai 20. 19. Beda. Kalau misalnya 20 ke atas udah beda lagi ketentuannya. 1 sampai 3 sampai 9 itu nanti ketentuannya beda lagi. Ini kan antara 11 sampai 19. Kalau yang 3 sampai 9 nanti jer jamak. Ketentuannya nanti. Kalau ini kan mufrad nasab. Ini ketentuannya nih beda-beda. Jair jamak misalkan ini adalah beberapa kitab nih. Ini adalah apa? Kitabnya Muhammad misalkan. Hadihi ini adalah kitab-kitabnya Muhammad jangan. Ini adalah bentar. Saya memiliki 4 kitab Saya memiliki 4 kitab. Arba'ata. Ta'ata kutubin. Nah ini nama jer jamak, ini jer. Yang ini beda. Ini arba'atu ini. Li arba'atu kutubin. Lah ini kebalikan. Ini mudzakarnya apa? Mufradnya? Isim mufradnya apa? Nah, ini kan jamak. Mufradnya apa? Kitabun. Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Makanya ini angkanya muannas. Kebalikan Nah, ini ketentuan 3 sampai 9. Yang khusus ada murokab ini 11 sampai 19. Makanya ada ketentuan sendiri-sendiri. Kalau yang 20 sampai 90 nanti adalah jer mufrad. Nah, itu nanti. Beda lagi. Ini jer jamak, jer mufrad, ini nasab mufrad. Nonton nanti di belakang itu. Yang tamyiz, berhubungan dengan tamyiz. Sampai sini ada murokab, Pak? Ada pertanyaan? Ada murokab?
Ada murakab? Kalau tidak kita lanjutkan ya tentang pasal yang ke-6. Suruh ngerjain. Ya sekarang ya. Berilah garis, udah digaris sama ustaznya? Udah. Ayo sekarang. Yang mana isim mabni pada hadis berikut ini? Ayo dari sampean Mas. Ayo. Yang mana mabni? Ana namanya apa? Domir apa namanya? Domir apa namanya? Ya, domir latir takdiru. Nahnu. Domir musatir. Benar, oke. Berupa domir. Lanjut. Yang mana lagi, monggo, Mas? Sebelumnya? Ada lagi toh? Pertama kan hadasana nanya awal, Adamu, Ibnu Abi. Terus? Nah lagi. Namanya domir apa tadi? Domir tatir. Takdiru. Nahnu. Kemudian lanjut. Enggak, Mas? Mana lagi? Anhuma. Ya, namanya domir apa, Mas? Domir apa namanya, Mas? Domir? Itu depannya apa, huruf apa, Mas? Depannya huruf apa itu? Huruf apa itu? Anhuma itu depannya huruf apa, Mas? Tadi apa, Mas? Namanya apa, Jer? Kalau ini kan huruf ketemu domir, jadi domir apa, Mas? Namanya? Domir apa? Kalau berhubungan dengan huruf, kan tidak mungkin dia rofa atau nasab. Adanya cuma jer, mut. Kan an itu kan huruf jer toh. Makanya jer mutasil. Gitu. An, huma, jer mutasil. Lanjut. Lanjut, Mas. Muslim itu mabni atau murab? Aman. Ya. Isim apa namanya? Isim? Ya. Barang siapa yang selamat. Terus lagi? Lagi? Berikutnya, Mas? Man lagi? Man atau ada lagi sebelumnya man? Yang mabni? Nah, alaihi itu namanya domir apa? Domir apa? Domir apa, Mas? Ala. Kan huruf jer, jadi ini domir jer mutasil. Terus sampun. Terus lanjut lagi Mas, monggo. Yang mana yang mabni lagi? Man salima sudah man. Terus lagi min lisa hi domir apa namanya, Mas? Lisan hi-nya domir apa namanya? Itu kan lisan itu isim atau fi'il lisan? Isim karena kan alasannya isim itu karena didahului
Huruf jar mana? Amin. Jadi hi itu domir jar mutasil. Kemudian lanjut lagi. Udah tadi. Udah. Lanjut. Yadaihi. Bayadihi. Namanya domir apa, Mas? Jar mutasil, bener. Terus lanjut. Man. Namanya apa? Isim? Apa itu? Dan dia hijrah. Kalau istifham pasti ada tanda tanyanya. Man? Barang siapa yang dia hijrah, yang dia dilarang oleh Allah darinya. Ya. Man syarti apa bukan? Cek. Man syarat masuknya ke fi'il apa? Man syarat masuk ke fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ini mausul nggih. Man sama ma terakhir. Ya. Terakhir lagi, yang terakhir masih lagi. Hu itu namanya domir apa? Jar mutasil. Kita lanjut ya. Al-faslu sadis, ini pelajaran yang ke-6. Alismu binadore ila tarkibihi. Tarkib itu penyusunannya terbagi menjadi dua, yaitu ismun jamidun, yang kedua adalah ismun mustakun. Ya. Jadi saya ulangi lagi, al-ismu binadore ila tarkibihi, penyusunannya itu ada dua, ismul jamid sama ismun mustakun. Ya. Kemudian isim jamid ada dua, yaitu isim zat, yang kedua adalah masdar. Ya. Nanti kalau isim mustaq banyak, ada 11-an ya. Ada 8. Ya. Isim mustaq nanti ada 8, ada isim fa'il, sifat musabahah, kemudian isim maf'ul, sifat musabahah bismil fa'il, isim tabdil, isim zaman, makan, alat. Ya. Kita bahas yang pertama isim jamid. Ya. Isim jamid yaitu isim yang tidak disusun dari selainnya. Contohnya mauzun. Apa mauzun? Pisang. Dan kolamun? Pena. Filun? Gajah. Burtukolun? Apel. Apa? Jeruk. Kalau tufakun? Apel. Rojulun? Laki-laki. Mauzun, kolamun, filun, burtukolun, rojulun adalah isim jamid yang tidak disusun dari selainnya. Jadi nanti itu enggak ada fiilnya, Pak. Tidak bisa ditasrif. Jadi bukan dari kata mauzun, mawaza, bukan. Jadi enggak ada. Ya cuma aslinya yaitu mauzun, ya mauzun. Kolamu ya enggak ada tasrifnya, kolama yaklumu enggak ada. Ya, itu asli dari isim jamid tersebut. Ya. Banyak. Ya intinya kan dia tidak bentukan dari masdar. Nanti ada kayak di situ khurujun, rujuun, siroun, dan sebagainya. Intinya bendanya jelas. Jamid itu bendanya jelas, zatnya jelas. Rumah, baitun, ini jelas. Ya, bisa benda, tapi bisa juga ya, intinya dia kelihatan abstrak bendanya. Sifat nanti mustaq. Ini mustaq nanti beda lagi. Ya. Intinya benda yang kelihatan ya,
yang bukan dari fiil tersebut. Jadi nanti kan ada tasrifan, udah ditasrif sampai mana Pak? Bab? Fa'ala ya fa'alu. Lah, lugawi atau istilahi? Istilahi semua sudah. Istilah itu mendatar dari kanan ke kiri. Kalau lugawi ke bawah. 14 domir. Ya. Kita lanjut. Isim jamid ada dua. Ada zat isim yang tidak muncul dari fiilnya, yang semakna. Jadi nanti dia tidak punya fiil, kelihatan bendanya, tidak bisa ditasrif. Hayawanun, hewan. Arojulun, sajarotun, pohon. Jabalun, gunung. Nahrun, sungai. Ya. Kemudian yang kita bahas adalah yang kedua ini masdar. Masdar adalah isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak ada wujudnya. Ingat ya, masdar itu maknanya diketahui tapi wujudnya tidak ada, abstrak dia. Ya. Ini ada fiilnya nanti. Di situ contoh khurujun. Khurujun itu keluar. Ya. Pengeluaran atau keluar. Itu kan nggak kelihatan bendanya. Tapi maknanya jelas. Oh, keluar. Ya keluari dari dalam keluar. Dari dalam kelas, keluar kelas itu namanya keluar. Tapi nggak tahu bendanya apa, nggak tahu. Makanya ini namanya masdar. Ini khurujun ini dari fiil kharaja yahruju. Sudah ditasrif? Sudah toh? Bab 1. Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Lah ini namanya masdar. Kharaja yahruju khurujan. Ini namanya masdar. Kata dasar aslinya dia itu. Ya. Jadinya kan nasara yansuru nasron. Lah ini beda. Makanya nanti di bawah ada yang fiil 3 huruf, gimana cara mengetahuinya, yang 4 huruf gimana cara tahunya, 5 huruf gimana, 6 huruf gimana, nanti di bawah. Oke. Kalau yang 3 huruf, nanti ini pas di bawahnya ini nanti. Ruju'un sama dari fiil roja'a yarji'u. Rujuk kembali. Kan nggak jelas bendanya yang mana rujuk ini. Tapi tahu maknanya, oh rujuk itu kembali. Ya, dari fiil roja'a yarji'u. Makanya kembalilah yirji. Ya. Terus siro'un pembelian itu dari fiil istaro yastari siro'an. Istaro yastari siro'an. Ini masdar, ya, membeli, sedang membeli, pembelian. Kemudian ilmun, pengetahuan, alima ya'lamu. Dari fi'il madi, alima ya'lamu, ilmun. Nah. Terus fiqhun, pemahaman, fahima, fakiha, yafqahu. Ya, pemahaman. Nah, dari 4, 5 ya 5 masdar ini semua punya fiil. Dari tasrif istilahi. Ya. Alima ya'lamu udah toh tasrifannya? Fa'ila yaf'alu. Wazan keberapa itu? Bab berapa? Fa'ila yaf'alu? Keempat. Yang ketiga? Fa'ila, fa'ala yaf'alu. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ala yaf'ilu. Ainnya fathah domah, fathah kasroh, fathah kasroh kasroh fathah domah. Ain fiilnya aja yang dihafalkan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila
yaf'alu. Kemudian fa'ulu yaf'ulu. Ya, diingat-ingat, ain fi'ilnya yang berubah aja. Di tengah-tengahnya, yang lain sama. Ya. Lanjut. Masdar adalah asal semua fi'il dan isim mustaq nanti. Macam masdar dan cara penulisannya sebagai berikut. Yang pertama, masdar yang fi'ilnya 3 huruf. Ingat garis bawah ya. Tidak memiliki kaidah khusus. Nah, itu garis bawah. Jadi cara menyusun yang fi'ilnya 3 huruf. Fi'il itu minimal berapa huruf, Pak? 3, maksimal? Maksimal berapa? 6. Jangan minimal 3. Ya minimal huruf niku penyusunan minimal 3, maksimal 6. Nanti kalau lebih dari 6 ada enggak jadinya? Kalau lebih dari 6? Enggak ada. Tidak ada. Jadi nanti kalau tasrif enggak akan ketemu. Aslinya loh, maksudnya fi'ilnya loh, fi'il madhi mudhari', madinya, maksudnya dipakai madinya. Itu tidak akan lebih dari 7 huruf, maksimal 6 huruf. Lah kalau masdarnya bisa, kan dia beda perubahan kan. Kalau asalnya ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan itu udah berubah lagi. Ya. Kemudian lanjut ya. Kaidah, ini yang kaidah aja ini. Tapi tetap lihat kamus. Ya, lihat kamus. Kalau tidak kamus ya pakai HP, Pak. HP yang Arab Indonesia itu nanti ketik aja misalkan Nasoro, nanti ketemu fi'il madhi mudhari' masdar amarnya ada, ketemu semua. Ya, udah dimudahkan oleh Allah, ya kita gunakan HP-nya tersebut. Kalau tidak, nanti ya pakai kamus, Pak. Sering pakai kamus, maka kalau kamus lebih melekat. Ya, contohnya sini, Pak. Kasyato yaksitu kaston. Ini udah jadi satu, Pak. Misalkan kasifa yaksafu kasafan. Ini udah jadi satu. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Kasima, nih, yaksamu, kasaman dan sebagainya. Ya. Lanjut, masdar yang fi'ilnya 3 huruf. Yang pertama adalah produksi. Wajahnya apa? Fi'alatun. Ya. Nanti kalau ketemu tentang beban produksi, biasanya nggih, biasanya. Tapi tetap lihat kamus, adanya wajahnya fi'alatun, contohnya dia tijarotun, perdagangan. Tijarotun itu kan masdar. Tijarotun dari fi'il tajaro. Belum dibahas. Ya. Nah ini 4 huruf ini, Pak. Tajaro. Itu 4 huruf. Gitu. Tajaro. Ini 4 huruf. Ta, alif, jim sama ro. Masdarnya itu. Kalau fi'il mudhari'nya tajaro yutajiru. Ini belum, makanya belum dipahami, belum dibahas. Masih jauh. Ini ditambahin nanti kan fi'il, Pak. Ada yang asli. Asli kan 6 bab, gitu. Asli 6 bab, 3 huruf asli. Kemudian ada yang tambahan 1 huruf ini. Terus tambahan 1 lagi af'ala. Fa'ala. Nanti ada, nah ini. Ini 1 2 3. Ini tambahin 1 huruf, 3 plus 1. Kemudian tajara yutajiru tijarotan, itu namanya masdar perdagangan artinya. Kemudian rizoatun, ziroatun, pertanian. Dari zaro'a, jazro'u. Roza'a, zaro'a, zaro'a, jazro'u. Ziro'atan.
pertanian. Terus sina'atun dari sona'a yasna'u, perindustrian, ya. Perindustrian atau pembuatan bisa. Pabrik Pak, sona'a. Alat membuat masnaun, misnaun kan gitu nanti. Tempat membuat yang itu. Sudah ditafsir Pak, sona'a yasna'u? Lupa. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Bab berapa itu? Bukan fa'ala yaf'alu. 3. Cari. Ada situ nggak ada toh? Lah ditambahin sendiri kalau nggak ada. Nah situ kan nggak ada Pak. Sona'a nggak ada toh? Yang sahih. Adanya mana'a, ba'asa, rafa'a, jama'a, dabaha, dahaba, masaha, ja'ala. Ya. Sona'a. Sona'a yasna'u. Pembuatan, perindustrian. Ya, makanya kan cuma sebagai contoh. Banyak, makanya kalau nggak di kamus ya di HP nanti sini ada semua Pak. Fatkah, fatkah kasroh, fatkah domah, domah, semua ada insya Allah. Ya. Lanjut, yang ikut wajan keguncangan, yaitu fa'alanun. Contohnya dawaronun, berputar. Dari fi'il daro, panjang, daro yaduru, berputar. Berputar. Muter-muter. Daro yaduru. Terus tawafanun, keliling. Tofa yatufu, keliling. Tawaf Pak. Terus lanjut, golayanun, mendidih. Dari fi'il gola yagli, golayanun, mendidih. Kan keguncangan mendidih Pak, gitu. Nah, itu. Ya keliling. Keliling kan sebenarnya angin itu loh, kelilingnya. Angin topan itu kan ngeliling. Lanjut. Penyakit atau suara wajahnya fu'alun. Bukaun, menangis. Nangis dari fi'il baka yabki. Baka yabki. Kanya panjang pakai alifnya bengkong. Baka yabki. Bukaan, nangis. Terus zukaun, flu atau pilek. Kan penyakit apa? Nangis kan suara, gitu. Flu atau pilek dari fi'il zakama nggak ditajid, zakama yazkumu. Di sini nggak ada ditasrif. Zakama yazkumu zukaman, flu. Kemudian su'alun, beda Pak ya, su'a pakai a sama su'a. Kalau su'a ini pertanyaan, kalau su'a batuk. Nah, kan wazan sakit. Batuk dari wazan sa'ala yas'ulu. Su'alun. Nah, ini pentingnya Pak, kalau makhraj huruf salah beda artinya Pak.
Ngomongnya pertanyaan malah batuk. Soalun sama soalun. Soalun pertanyaan pakai hamzah, soalun. Pakai a hamzah, soa sama soa kan udah beda. Makrotnya paling bawah sama pas tengah. Lanjut 4 menunjukkan warna, Pak. Ya, masdar wajahnya fu'latun. Khumrotun merah. Sufrotun kuning. Khudrotun hijau. Khumrotun itu dari ihmaro yahmuru. Nanti di belakang Pak tasrifanya. Ihmaro yahmuru. Nanti nggih. Ihmaro yahmuru. Roknya ditasjid. Ihmaro yahmuru. Sama isfarro yasfuru dan sebagainya. Lanjut. Dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya ada 2, Pak. 1, jika fiilnya muta'adi nanti ya, fiil ditinjau dari maklum nanti di belakang setelah isim ya. Ini tadi kan berhubungan dengan isim. Alismu binaduri ila tarkibihi dan sebagainya itu nanti belakang nanti ada al fi'lu binaduri ila ma'mulihi. Jadi fi'il ditinjau dari kebutuhan objeknya, yaitu salah satunya fi'il muta'adi, fi'il yang perlu objek, dan biasanya ikut wajan fa'lan, nasron, nasoroyan, suruh, nasron, kota layak tulu kotlan. Nah itu biasanya butuh objek, wajannya fa'lan. Nggih. Nggih. Tidak, tapi kebanyakan pakai fa'lan. Yang muta'adi. Nasoroyan sur nasron. Kalau kanasa yaknusu? Kanasa yaknusu kasnan. Kan perlu objek loh, menyapu kan perlu objek. Sataro nasturu apa namanya? Menutupi. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua fi'il lazim yang tidak perlu objek. Jadinya ikut wajan 3 ini, Pak. Fu'ulun sujudun sujud. Qu'udun duduk, rujuun kembali. Sama kharaja yahruju khurujun. Nah, sama toh? Itu tidak perlu objek, Pak, biasanya, Pak. Kan keluar nggak perlu objek, sujud nggak perlu objek. Ya. Kembali kan nggak perlu objek juga. Dan fu'ulatun, suhulatun artinya apa? Mudah. Su'ubatun susah. Udubatun tawar. Tawar. Kemudian yang terakhir fa'alun. Farohun, senang. Sudah ditafsir tadi, Pak? Faroha yafrohu. Sudah ditafsir toh? Masa belum? Kan udah kan sudah 4. Oh, belum. Senang. Itu sudah di main fieldnya fatka. Jadi bab ke-3. Bab ke-3 itu, Pak. Contohnya di situ 1, 2, 4, Pak. Oh, di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Senang. Dan amalun beramal. Amilayak malu amalun. Sabaun kenyang. Ini ya, kenyang kan nggak perlu objek. Kemudian beramal nggak perlu objek dan sebagainya. Dan lanjut, Silakan kalau yang puasa dibatalkan dulu.
Bisa ngambil minumnya dulu. Yang B adalah masdar yang fiilnya 4 huruf. Ya. Dah? Yuk. Kita yang sekarang fiilnya yang 4 huruf, ada 4 ya. Fiil yang 4 huruf untuk fiil madinya. Ingat ya, yang dipakai adalah fiil madi. Udah paham ya fiil madi ya? Fiil yang paling depan sendiri, sebelah kanan kalau di tasrif paling pojok kanan sendiri. Ya. Ingat yang 4 huruf, ini 4 huruf, ada yang 4 huruf ini asli ataupun yang tambahan. Yang asli itu yang nomor 4 itu Pak, asli. Asli memang itu 4 huruf. Kalau yang 1, 2, 3 itu 3 plus 1. 3 plus 1. Ya, aslinya fa'ala terus tambah hamzah itu. Terus fa'ala tambah ain. Fa'ala tambah alif. Oke, aslinya fa'ala terus tambah hamzah, tambah ain fiilnya double tambah alif. Kalau yang 4 itu asli, fa'lala itu asli. Jadi nanti ada asli itu yang 3 huruf, ada yang asli 4 huruf. Ya, yang 3 huruf asli ada 6 bab. Ya. Kemudian ada yang tambahan 2, ada 3. Ada yang tambahan 3, ada 5. Ada yang tambahan 3, itu 4. Nonton ya. Jadi huruf itu aslinya 3 fiil. Yang ditambah 1 ada 3 ini. Ya, tambah 1 huruf itu ada 3 wazan. Nanti kemudian yang ditambah 2 ada 5 wazan. Kemudian ditambah 3 ada 4. Ya, ini ya. Sekarang fiil madi af'ala. Ingat yang dipakai adalah fiil madi, bukan fiil mudhari. Yang dicari ini tadi apa Pak? Tentang apa? Yang dicari kita nanti apa ini tadi? Masdarnya. Ingat ya, yang dicari adalah masdar, bukan yang lain. Masdar yang 3 huruf sudah ya. Ada tadi produksi, ada yang sakit, ada yang warna. Itu sebagai pendekatan saja. Kalau ingin tahu ya lihat kamus. Ya, nggak boleh mengarang. Af'ala. Aslinya ini Pak, ini hilang sebenarnya. Ditambahi, ini. Kemudian yang kedua, fa'ala. Ini tambahi ainnya. Terus tambah alif. Fa'ala. Tambah alif. Terus ini asli. Fa'lala. Ini asli nggih? Ini asli fa'lala. Sekarang diambil dari masdarnya fi'il madi tersebut, kemudian ikut wazan if'alun yang pertama. Af'ala yuf'ilu if'alun. Wazannya apa? Ini baku Pak. Jadi kalau ini harus baku, ini harus wajib dihafalkan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau di tasrif if'alan Pak. Kalau di sini if'alun. Ini wajib dihafalkan Pak. Masdar yang lebih dari 3 huruf wajib dihafalkan. Kalau yang 3 huruf kan harus lihat kamus, meraba. Kalau ini harus wajib tahu, karena tidak akan berubah-ubah Pak. Af'ala yuf'ilu if'alun. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan.
Nggih. Nanti sebenarnya di belakang ada juga di tasrif. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan di belakang ada. Terus fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kemudian fa'lala yufa'ilu fa'lalatan. Yang belum paham betul nanti tak nanti dikira berbeda takilan. Pundi? Takilan bagi yang belum saya dikira berbeda. Sing pundi? Takilan. Takilan. Kan tanya anu dikira berbeda. Oh sing niki. Iya. Kalau nggih, tapi kalau masdar tidak akan ketemu domir nggih. Masdar kan masdar semua ini. Ini masdar. Ini fi'il apa ini fi'il apa nih? Fi'il madi. Ini masdar. Jadi domnya ada pada mudhari. Nah, ini no fi'il madi ini no. Di sini domirnya di sini semua. Kalau sini nggak ada domir kan masdar. Masdar kan isim. Ya. Ingat afala if'alun, fa'ala taf'ilun, fa'ilun, fa'ila mufa'alatun, fa'lalatun atau fa'lalatun boleh ini. Benar. Kalau tidak ada apa ya fa'lalatun, Pak. Ya ini tapi kalau di tasrif fa'lalatan kan gitu, Pak. Tuh. Ini asli, Pak. Ini asli yang 4 huruf. Ini yang 3 plus 1. Sini malah yang 4 huruf ini jarang malah. Banyak yang 3. Ya. Malakannya ini dihafalkan. Ya. Ini wajib, Pak. Biasanya kalau beliau dikeluarkan, Ustaz Abdul Latif itu kalau ujian dikeluarkan. Suruh ngapalin, ya udah nanti dikeluarin biasanya. Ujian itu boleh membuka kamus. Kalau kelas sana boleh, yang udah full bahasa Arab boleh. Kalau yang kayak gini nggak boleh. Nggak boleh. Nggih, karena kan kalau sana kan full bahasa Arab udah nggak ada harokatnya. Kadang kan yang dimaksud artinya nggak tahu, boleh buka kamus. Itu pun tertentu ustadznya ya, nggak semua. Ya. Intinya Pak, dibaca, diulangi, dibaca, diulangi, dibaca, diulangi. Ya. Ya yang berikutnya adalah yaitu tadi Pak, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Setelah berusaha ikhris alama yanfa, setelah itu wasta'in billah. Itu wala ta'jas. Yang terakhir wala ta'jas. Jangan pernah menyerah. Nggih. Karena napa, Pak? Karena napa? Wong kita aja hidup cuma sebentar masa menyerah. Gitu. Kita menyesal nanti, Pak. Menyesalnya nanti waktu di alam kubur. Kalau udah makanya terputus itu kalau kita sudah mengetahui alam kubur. Semua awal kita sudah terputus. Makanya orang yang udah di alam kubur udah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali amal yang dia dilakukan di waktu masih hidup. Ya, makanya kalau udah di kerongkongan sama udah nggak bisa tobat. Pengalaman ini katanya pertama. Yeah. Pengalaman untuk motivasi itu belajar agama itu. Dulu, ini sejarah dulu anak resign itu tujuannya belajar, Pak. Dari 2019 resign niatnya belajar tentang perekonomian terakhir. Amburadul ya, Bang, Pak. Awal-awal ya amburadul. Ya. Nggak pernah mondok. Nggak pernah. 2019 resign dari tambang, sini langsung belajar, Pak. Padahal itu belum tentu keterima, Pak. Tes itu aja belum keterima loh. Kan ada tesnya dulu, Pak. Tesnya kan lebih sulit dulu. Tesnya ada matematika, ada dan sebagainya lah. 2019 selesai, anak itu udah resign dari sana, Pak. Dari resign dan belum diterima di sini. Di Matinu belum diterima. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah diterima. Dulu banyak yang nggak terima, Pak. Dari 60 itu yang terima 23.
Kalau nggak 26. Kita kan mondoknya apa ya? Sore. Mungkin. Sama, Pak. Jadi saya lulusan Mahathilmi 2019 dari sini, Pak. Resign 2019 di tambang, 2019 kerja di ikut Mahathilmi di sini. Kodallah Covid kan, Pak, 2020 belajar di rumah, daring sama ustadznya daring. Ujiannya tiap hari, Pak. Tiap hari itu Ustadz Abu Sama itu ujian. Ayo ditasri fiil setoran. Di waktu beliau sampai Isya, kalau setelah Isya nggak ada nilai. Gitu, Pak. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah sih, Pak. Sebenarnya saya dulu niatnya intinya belajar agama. Belum tentu saya bisa hidup selamanya kan gitu, Pak. Dari awal pendaftaran sampai dengan saya sekarang berapa orang? Istiqomah itu satu angkatan 10 terakhir, Pak. Karena kodallah ada Covid. Jadi Covid itu separuh hilang, Pak, karena Covid. Ya masih di kelas 2 itu masih 20-an ada. Ya. Itu ya. Jadi kalau yang satu-satunya adalah motivasi, belum tentu tadi, Pak, kita bisa menikmati ilmu, Pak. Tapi kalau kita nikmati ilmu, insya Allah ditambah. Ya emang perekonomian pasti pertama bikin serang, Pak. Ya, dulu mungkin penghasilannya di atas rata-rata, resign di bawah rata-rata jauh kan. Ya itu kita maklumi. Ya. Maksudnya gini, Pak. Ketika menjaga dunia dengan apa dunia mungkin dengan mungkin mimpi atau itu misalnya meninggalkan dunia nggak ada, Pak. Jadi dulu, Pak, niatnya dulu itu adalah satu mengentas kebodohan diri saya, Pak. Jadi saya itu sama sekali nggak tahu kan gampangannya apa sih dulu. Sebenarnya kalau di sana mungkin, Pak, di sana kan udah ada ustadznya sebenarnya, tapi ustadznya ditolak dari manajer, itu ditolak. Pertama selaras dengan manajernya, terus manajernya ditolak karena nggak selaras dengan ketentuannya dia. Teman-teman saya selek juga. Terus saya intinya udah kalau ingin belajar agama ya keluar resign. Dan itu dari situ ya udah, dari situ motivasi intinya saya ingin belajar. Apapun yang terjadi, belum tentu saya dijemput itu kan dalam keadaan mengetahui ilmu semua. Kalau kita berpedoman itu, Pak, insya Allah tidak akan malas belajar. Ya. Pertama 2016 nggak dukung. Pertama 2016 ini Mahathilmi ada 2016. Awal-awal mau resign nggak boleh, belum berani istri. Terus 2019 saya memberanikan diri harus resign. Ya. Karena apa, Pak? Nanti kalau kita nggak belajar, Pak, gimana kita mau mendidik anak kita, Pak? Minimal kalau emang, minimal kalau anak tidak biasa sekolah di pondok, kita bisa mendidik sendiri, Pak. Minimal gitu. Keluar umur SD kelas 4 kalau nggak salah. 10 tahunan mungkin. Yes, 9 sampai 10 tahun. Ya. Kalau secara jabatan udah enak, Pak. Saya sebagai trainer dulu. Trainer alat berat. Ya. Tapi jabatan itu kan bisa dicari lagi, Pak. Tapi kalau ilmu agama, kalau kita tidak merani korban, tidak akan bisa. Banyak, Pak, teman kita yang usahanya banyak, Pak, usaha udah mumpuni, udah usahanya bagus lah. Tapi kenyataannya ya nggak mau belajar karena disibukkan dengan masalah dunia. Ya, benar. Dulu mungkin ya asli, Pak, dulu di atas rata-rata tiap bulan bisa beli ini, ya itu. Nah, bisa. Nah, makanya diuji, Pak. Diuji orang belajar agama itu, diuji perekonomian paling rendah gimana orangnya. Kalau sampai bisa lolos, ya itulah kenikmatannya. Bisa. Ini itu, kita lanjutkan insya Allah nanti dengan izin Allah Ta'ala. Ingat nanti ya,
yang empat huruf, fiil yang 4 huruf ini bisa dihafalkan. Setelah itu nanti 5 sampai 6 huruf dan sebagainya. Ya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana binil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamu tasliman. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar bersama. Yang terakhir di masdar yang fiilnya 4 huruf ikut wazan pada fiil madinya. Ya. Beda pada fiil madhi af'ala masdarnya if'alun. Ya, kalau fiil madhinya fa'ala taf'ilan. Kalau fa'ala mufa'alatun. Kalau fa'lala fa'lalatun. Nah, di situ contohnya ankaro fiil mudhari'nya yunkiru inkarun, mengingkari, pengingkaran. Ya, ankaro yunkiru inkarun, pengingkaran. 26. Kan contohnya kan dereng enten niku. Artine nggih. Ankaro fiil mudhari'nya yunkiru inkaron, pengingkaran. Nah. Ahsana yuhsinu ihsanan, berbuat baik. Nggih. Itu ikut wazan if'alun. Nggih, dihafalkan nggih. Af'ala yuf'ilu if'alun. Ya. Kemudian yang kedua, fa'ala wazannya taf'ilun. Di contohnya allama yu'allimu ta'limun. Nggih, mengajarkan, mengajari. Taklim kan mengajarkan. Abbaro yu'abbiru takbirun, mengungkapkan, pengungkapan. Ya, kalau masdarnya kan pengungkapan, kalau fiilnya mengungkapkan. Kan yang dibahas kan tentang masdarnya pengungkapan. Terus fa'ala mufa'alatun, contohnya jahada yujahidu mujahadatun, bersungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Ini masdar ya. Kalau nanti isim fa'il beda lagi. Mujahidun, mujahidatun kayak itu nanti. Lanjut, contohnya khasaba yuhasibu muhasabatun, menghitung. Yang terakhir fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Itu zalzala yuzalzilu, goncangan, zalzalatan. Kita zulzilatil ardu zilzalaha. Sulit tapi ini yang dibagikan masdar. Ketika masdar menggunakan huruf mim mujahid itu, maksudnya juga mim nanti gimana? Maksudnya? Nanti beda. Ya, nanti di belakang. Di belakang ada isim fa'il, isim maf'ul di belakang. Hanya isim mustaq lagi. Ingatan ya? Lanjut, fa'lala yufa'lilu nggih. Zalzalatan, guncangan. Zahrofa yuzahrifu. Zahrofatun, menghiasi, menghiasi. Itu yang wazan fiilnya 4 huruf pada fiil madinya. Sekarang yang masdar, yang C, yang 4 sampai 5 huruf fiilnya pada fiil madi, wazannya ada 2. Ingat, yang 5 sampai 6 huruf
wazannya ada dua. Yang pertama, jika fi'il madinya diawali huruf hamzah wasol. Yang kedua, jika fi'il madinya diawali huruf ta. Nah, itu beda nanti ya. Sekarang yang pertama kita bahas fi'il madinya diawali dengan hamzah wasol. Gimana caranya untuk bisa menjadikan masdar itu? Maka satu, wazannya ikut fi'il madi, kemudian di kasroh huruf ketiga, kemudian yang ketiga ditambah alif sebelum huruf terakhir. Contoh di situ ifta'ala. Kita bahas ifta'ala dulu. Ini berapa huruf, Pak? 5 sampai? Ada berapa wazan? 2. 1 diawali hamzah wasol. Yang kedua, wasol itu langsung. Kan hamzah itu ada dua, hamzah wasol, satunya hamzah qot'i. Yang qot'i itu ada ini ya, ada kepalanya itu. Kalau yang hamzah wasol nggak ada, cuma gini aja. Ada ekornya. Ya, bukan alif itu hamzah, Pak. Bukan ya. Kalau alif, dia alif gini aja kalau alif. Udah nggak ada apa-apa, dia nggak ada harokat kalau alif. Ya. Hamzah wasol. Diawali hamzah wasol. Ikut wazannya pada fi'il madi. Yang kedua apa? Diawali huruf ta. Nah, ini ada dua nggih. Yang fi'ilnya 5 sampai 6 huruf, kaidahnya ada dua. Sekarang yang dibahas adalah yang pertama. Diawali hamzah wasol, yaitu dicari fi'il madinya. Contoh di situ wazannya ifta'ala. Sekarang berapa huruf ini, Pak? Ifta'ala, Pak? 5. Terpenuhi, Pak, syaratnya, Pak. Diawali apa lagi? Hamzah wasol. Ini hamzah wasol, Pak, nggak ada ekornya, nggak ada ininya. Ya. Jadi kalau di sini ada wa, dibaca langsung, ini hilang. Waf ta'ala gitu maknya, Pak. Ya, ini karena nggak ada harokat, namanya ifta'ala. Ifta'ala, maka apa, Pak? Huruf ketiga dia apa, Pak? Cara menjadikan masdar ya. Menjadi masdar. Diambil satu apa, Pak? Fi'il madinya nggih. Diambil satu fi'il madinya. Fi'il madinya ta'ala. Yang kedua apa, Pak? Huruf ketiga di kasroh. Sekarang huruf ketiga mana ini, Pak? Ta. Jadi ifti. Secara usul gini dulu ya, ifti ala. Terus terakhir sebelum terakhir huruf terakhir ditambahi sebelum huruf terakhir tambahi alif. Jadi kan tambahi alif toh. Ini sebelum huruf terakhir huruf apa ini, Pak? Ain. Jadi ainnya tambahi alif. Ifti'alun. Nah, ini ya. Jadi kalau 5 huruf sampai 6 huruf ada dua kaidah. Satu, kalau diawali hamzah wasol, ini ifta'ala contohnya yang 5 huruf,
Caranya gimana? Diambil dari fi'il madhi, ini diambil, fi'il madhinya diambil. Kemudian huruf ketiga di kasroh, 1, 2, 3 di kasroh nih, ifti. Yang ketiga sebelum huruf terakhir ditambahi alif, iftialun. Nah, namanya alif ini dia tidak menerima harokat, Pak. Makanya bukan namanya hamzah kan. Kalau hamzah biasanya kayak gini, hamzah. Hamzah wasol, hamzah qat'i. Gimana? Kalau di tasrif iftialan, kalau di tasrif. Nanti fi'il ketemu dengan masdarnya namanya maf'ul mutlak. Nasab karena maf'ul mutlak. Gitu Pak, kalau di tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan. Lah, fa'lan kan kenapa nasab? Nah, itu nanti di belakang sudah belajar ya. Ini yang 5 huruf. Contohnya di situ ijtama'a, yajtami'u, ijtima'un. Berkumpul. Terus infa'ala sama ya. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Ini berapa huruf, Pak? 5. Sama kaidahnya 3 huruf. Huruf ketiga dari awal di kasroh, sebelum huruf terakhir ditambahi alif. Contohnya intalaqo yantaliku intilakun. Pergi. Ya. Iftala itu kan wazan, Pak. Kan wazan itu wazan. Nah, gitu. Kalau contohnya paling kiri itu ijtama'a, yajtami'u, ijtima'an. Yang sekarang 6 huruf. Nah, ini istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Mana huruf ketiga dari istaf'ala? Taknya di kasroh. Sebelum terakhir huruf apa itu, Pak? Ain, tambah alif. Istif'alun. Sama. Makanya kan di sini kan huruf yang fi'ilnya 5 sampai 6 huruf sama kaidahnya. 1 diambil fi'il madinya. Kemudian huruf 3 dari awal ya. 1, 2, 3 di kasroh. Contohnya sini, sebelum huruf terakhir ditambah alif. Semua 5 sampai 6 gitu semua. Makanya enggak ada huruf 7 huruf, enggak ada, Pak, main gitu makanya. Ya. Contohnya istaghfara, yastaghfiru, istighfarun, ampunan. Istighfar kan gitu, Pak, istighfar. Terus? Memohon bukan, ampunan. Oke, sekarang yang wazannya diawali huruf ta. Oke, nanti sebenarnya di wazan ada juga. Sekarang diawali huruf ta, maka madarnya sama, Pak. Diambil fi'il madhi, kemudian mendomah huruf sebelum terakhir. Ini paling gampang ini, Pak. Malah paling gampang ini. Sekarang yang kedua ya, diawali huruf ta. Kaidahnya gimana, Pak? 1. Caranya gimana, Pak? 1 diambil fi'il madinya. Madi. Apa fi'il madinya, Pak? Contohnya di sini, Pak. Tafa'ala. Kan diawalin apa? Tak toh? Tafa'ala. Tafa'ala. Ini fi'il madi, kalau fathah kemana fi'il madi, Pak. Tafa'ala. Kemudian yang kedua di doma sebelum doma sebelum huruf akhir. Huruf terakhir apa? Huruf terakhir, Pak? Sebelum huruf terakhir, Pak? Ain ya. Jadi tafa'ulun ya, tafa'ulan boleh.
Tafa'ulun. Tafa, kan doma Pak. Ini fatkah jadi doma. Tafa'ulun. Nah, ini berapa huruf Pak? 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari kalau 4 fa'ala. Gitu. Kalau dihilangi sukun fa'ala, ini 4 huruf fa'ala 4 huruf, 5 huruf tafa'ala. Nggih. Ini kaidah nggih. Ini 1 ada ini yang hamzah tadi ada 3. Kalau yang ta itu ada 2. Sama tafa'ala. Berapa huruf ini, Pak? 5 toh? Sekarang didalin apa nih huruf apa? Ta. Maka kaidahnya di tafa'ulun. Nah, kan sama, Pak. Sebenarnya huruf terakhir di doma. Atau di situ ta'allama ya ta'allamu ta'allumun boleh belajar. Kemudian contohnya tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, ta'arofa ya ta'arofu, ta'arufun berkenalan. Ta'aruf kan Pak, saling berkenalan. Terus ini asli Pak, ini tambah 1, aslinya 4 huruf ini Pak. Fa'lala, aslinya 4 huruf fa'lala, ketemu tambah tak, tafa'lala ya tafa'lalu, tafa'lulun. Tazalzala ya tazalzalu, tazalzulun berguncang. Pun Pak, kita praktek Pak. Yang 4 huruf sama 5 huruf, 6 huruf Pak. Buka di halaman sekarang dibuka halaman Pak. 134, 135 Pak. Pun ketemu? 134, 135. Sekarang yang 4 huruf dulu nggih. Coba dijadikan masdarnya Pak. Dari ujung Mas. Abada. Pun ketemu abada? Yang sahih itu abada. Menjauhkan. Masdarnya apa Mas? Fazanya tadi. Yang 4 huruf tadi. Yang 4 huruf. Nah, cari yang 4 huruf. Masdarnya apa? Di kasroh. Ibaadun. Asbaha, Mas. Lanjut asbaha. Benar. Ada khola Pak. Di kasroh awalnya, sebelum terakhir ditambah alif. Awal di kasroh, ada khola. Ada khola. Benar, ada kholun atau ada kholan, benar. Lanjut Pak. Ahroja. Iya benar, irajun. Lanjut Mas. Akbaro. Ikuti aja langsung itu kan ada itu, udah langsung di wazannya itu. Nah, ikbarun. Lanjut. Ahbaro. Lanjut ahbaro Mas.
Benar ibarun. Akroba, lanjut Mas, akroba, Mas Arif. Nah, aslama, lanjut. Nah, islamun. Aslaka, memperbaiki. Islahun. Nah, itu sekarang yang berikutnya, yang tafa'ala. Tafa'ala kan tambah apa tadi? Tafa'ala tadi ikutnya yang mana? 5 atau 6? Apa 4? Yang 5. Diawali apa itu? Ta. Jadi wajahnya yang ini. Ya. Lanjut. Tajahada, Pak. Tajahada. Ketemu 137. Nggih, kan udah habis itu, Pak. Tajahada. Sebelum terakhir di domah, Pak. Tajahudun, tajahulun. Tasa'ala, Mas. Tasa'ala. Lanjut tasa'ala. Nggih. Nah, tasa'ulun. Ta'a, tala, apa? Lanjut, Mas. Tala ubun. Nah. Terakhir yang halaman 138, 139, Pak. Takarroro. Lanjut, Mas, takarroro terakhir. Takaruron. Nah, itu ya. Nah, itu nanti dipakainya di situ semua, Pak. Nah, kan sekarang udah hafal loh lah itu. Oke. Itu yang fiil yang 4 huruf sudah kita lalui, ada 4 wazan nggih. Ada af'ala, fa'lala, terus mufa'ala, fa'ilun nggih. Fa'lala itu yang 4 huruf. Yang itu ada yang 3+1 atau 4 asli. Kemudian yang masdar yang 5, 6 sampai 6 huruf itu semua tambahan, Pak, nggak ada yang asli. Kalau aslinya kan 3 sama 4. 3 yang murni ada 5, 6 bab yang tadi kita bahas. Ya. Kalau yang 5 sampai 6 pasti ada tambahan. Entah itu tambah 2, okay. Minimal tambah 2 kalau yang 3 huruf. Kalau yang 4 huruf asli tambah 1 dan 2. Ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan D tentang masdar mim. Di tasrif masih ingat, Pak? Masdar mim itu yang mana, Pak? Kolom mana, Pak? Tasrif istilahi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Yang mana? Yang terakhir usim alat. Maf'alun ikut isim zaman, isim makan, masdar mim. Nggih. Masdar mim bisa waktu atau tempat, namanya masdar mim. Makanya bedanya ditambahi mim di depannya. Ya, kita bahas masdar mim, isim masdar yang diawali huruf mim. Cara membuatnya, nah ini ada 3, Pak. Ingat, ada 3. Jika fiilnya 3 huruf, masdarnya mengikut wazan maf'alun yang sampai sudah tasrif. Ya, sudah tasrif, Pak. Maf'alun. Contohnya nasoro yang suruh nasron nasirun mansurun unsur latansur mansorun. Ingat yang 3 huruf masdar mimnya ikut wazan maf'alun. Beda lagi kedua jika fiilnya 3 huruf dan fiilnya wawu. Wawu itu nanti huruf ilat, Pak, huruf yang sakit. Maka masdar mimnya ikut wazan maf'ilun. Ainnya di kasroh. Contohnya wajada yajidu maujidun.
Maujudun itu isim masdarnya, Pak. Masdar mimnya. Wajahnya maf'ilun. Wajada, kita buka wajada. Kalau yang udah tahu ya, maf'alun udah ya, maf'alun. Udah paham ya? Sekarang ini wajan pertama. Wajan kedua, maf'ilun. Kalau tanda-tandanya Pak, kalau fa fiilnya nggih. Fa fiilnya fa'u. Ya. Contohnya di situ adalah wajada. Ini fa fiil namanya nggih. Fa fiil. Kemudian ini apa, Pak? Lam. Ain fiil nggih. Ain fiil. Yang ini lam fiil. Nah, ini kalau fa fiilnya wawu, maka wajahnya maf'ilun. Ya. Maujidun. Ya. Ada, terdapat, mendapati. Ya. Waqa'a mauqifun, terjadi. Ya. Lanjut. Yang ketiga, jika fiilnya lebih dari 3 huruf, Pak. Jadi nanti ada Pak masdar itu yang lebih dari 3 huruf, maka ikut isim maf'ul. Ditulis di situ, Pak. Lihat halaman 29. Lihat halaman 29. Poin ketiga. Dibuka, Pak, halaman 29, Pak. Halaman 29 buka, Pak. Poin yang ketiga, Pak. Nah, ketemu yang B, Pak, ikut yang B itu, Pak. Isim maf'ul jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka nyusunnya kayak gitu, Pak. Nah, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, masdar mimnya ikut isim maf'ul, yaitu diambil dari fi'il mudhari'. Ingat, tadi kan fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari'. Huruf mudhari'ah anita biasanya, Pak, diganti mim di dhammah. Di fathah huruf sebelum terakhir. Contoh di situ. Yang ketiga nggih. Ta'allama. Ta'allama berapa huruf, Pak, ini, Pak? 5 nggih. Nggih. Terus fi'il mudhari'nya apa, Pak? Ya ta'allamu. Yang dipakai kan fi'il mudhari', Pak? Ya ta'allamu. Kita turunkan. Kaidahnya gimana, Pak? Yang pertama, Pak, kaidahnya 1. Ini ya, fi'il mudhari'. Mudhari' diambil fi'il mudhari'nya ya. Nah, ini diambil dulu dari sini ke sini. Ya ta'allamu. Diambil dulu. Kemudian yang kedua, huruf mudhari'ahnya, Pak. Mudhari'ah. Diganti dengan mimnya dia apa? Dengan mim di dhammah. Nah, ini ya. Huruf mudhari'nya ini, Pak. Ya, di depan biasanya, Pak. Paling depan. Biasanya anita, Pak. Anita. Anita biasanya, Pak. Nah, ini biasanya ini. Huruf mudhari' bisa alif, nun, ya, pak. Maksudnya gitu, Pak. Depan ini nanti.
Ini diganti menjadi mim di doma ini dibuang ya. Menjadi mim kemudian ta sama ain lam mim. Di doma mu ta al la mu. Ini masih awal. Oke. Terus karena ini isim makanya di tanwin. Nah, ngeten, Pak. Kalau mudhari nggak boleh tanwin, Pak. Ya ta'allamu muta'allamun. Ini masdar mim, Pak. Sama isim maf'ul udah dapat 2, Pak. Yang lebih dari 3 huruf. Ya, ini kayak isim maf'ul muta'allamun. Muta'allimun beda, nanti isim fa'il. Jadi sebelum huruf terakhir di fat, ada situ enggak, Pak? Sebelum huruf terakhir di fatkah toh? Nah, ini. Nah, ini huruf terakhir mana, Pak? Lam toh? Nah, ini terakhir sebelum huruf terakhir di fatkah. Di fatkah. Nah, ini muta'al lamun. Oke ya. Ini cara membuat masdar mim lebih dari 3 huruf. Ingat ya, ada 3 wazan. Maf'alun, maf'ilun, semua terakhir ikut isim maf'ul. Masdar mim. Ya. Maf'alun, ya, maf'ilun kalau fa'ilnya pakai wawu. Terus kalau lebih 3 huruf diambil fi'il mudhari', kemudian huruf mudhari'nya diganti dengan mim di dhamma sebelum huruf terakhir di fathah. Oke. Di situ sama, Pak. Intalaqa ta'allama ya ta'allamu muta'allamun, ya. Yang mengajarkan, Pak. Intalaqa terus yang taliku muntolakun, ya, berpergian, kan bertindak pergi. Istighfara yastaghfiru mustaghfarun, yang beristighfar. Bingung mboten, Pak? Saya bingung. Ingat nggih? Jadi kalau ditasrif, Pak, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Lah maf'ulun ada 3, Pak. Ada isim makan, zaman, masdar mim. Lah masdar mim ini membuatnya ada 3. Jika fi'ilnya 3 huruf, masdarnya ikut wajan maf'alun. Tapi kalau yang 3 huruf ini ada wawunya pada fa fi'ilnya ikut wajan maf'ilun. Kalau ingin lihat realnya, Pak, cek. Yang 3 huruf. Yang 3 huruf yang depannya nggih. Yang depannya wawu, Pak. Cari yang depannya wawu. Wawu itu sakit. Nah, oh ini makrun. Wadoa. Ketemu, Pak? Wadoa, Pak. Wadoa mun ketemu, Pak. Halaman 122, Pak. Mun ketemu 122 123. Wadoa, pun ketemu wadoa. Pun
Nah, misal wawi, wadoa, yadou, wat'an, wadiun, mauduun, dok, latadok, maudiun. Nah, maudiun itu namanya masdar mim, bisa isim alat, isim makan, isim zaman. Maudiun. Maaf, ilun sama Pak. Nah, itu. Ya. Terus terakhir ya, yang E, kita lanjutkan yang E 127 masdar sinai. Masdar sinai adalah isim yang ditambahi ya di tasjid plus tak marbutoh. Ingat, masdar sinai ini isim yang ditambahi ya di tasjid plus tak marbutoh agar bermakna masdar. Jadi ini namanya masdar buatan, Pak. Contohnya insanun menjadi insaniyatun. Insan kan manusia. Kemudian jadikan masdar insaniyatun, kemanusiaan. Oke, lanjut. Khalfun belakang tahu, Pak. Jadi kalau jadikan masdar sinai khalfiyatun, latar belakang. Khalfa itu kan belakang sebenarnya. Terus kalau ingin jadikan masdar sinai, yaitu masdar buatan, menjadi khalfiyatun. Khalfa plus ya di tasjid plus tak marbutoh. Mas'ulun yang ditanya, Pak. Kalau ingin dijadikan masdar sinai tambah ya plus tak marbutoh, mas'uliyatun, pertanggungjawaban. Ya beda artinya, Pak. Mas'ulun ini nanti isim maf'ul. Kemudian kalau mas'uliyatun menjadi masdar sinai. Tadi kan keterangan tadi kan ya ada diambil maksudnya, yang diambil kudanya ini diambil mana ya? Ini enggak ada. Langsung isimnya plus ya di tasjid dan tak marbutoh. Nggih. Ngoten nggih. Jadi insaun nggih. Itu kan bukan masdar, Pak. Kalau ingin jadikan masdar namanya masdar sinai, jadi tambah insaniyatun. Kasroh. Nggih. Mas'uliyatun. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Nah, nanti ada masih isim marah, isim hay'ah, Pak. Nanti isim marah itu nanti menunjukkan sekali kejadian. Cara membuatnya ada juga, Pak. Makanya Masya Allah ini udah komplit. Tinggal kita pelajari. Nggih. Ada pertanyaan, Pak? Nek buat nonton kita tutup nggih. Kita akhiri. Kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan pada diri hamba. Moga-moga yang sedikit ini nggih menambah kita wawasan ilmu yang nggih. Mungkin dari SD sampai sekarang mungkin nggak tahu sama sekali, Pak. Makanya ini ilmu yang baru yang harus kita syukuri, Pak. Ya, apalagi Mahat Ukhuwah memberikan fasilitas, tinggal kita melaksanakan seoptimal mungkin. Ini tuh ya, dapat kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.